Hari ini kita akan sedikit introspeksi diri ya dengan tema yang ada hari ini. Tunggu aku share screen sebentar. Oke, dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin kecil. Ini sebetulnya bicara tentang permenungan pribadi kita, bagaimana kita bisa jujur di dalam diri sendiri ya. Kita tahu bahwa aku percaya banget setiap dari kita yang ada PA, ikut PA atau ikut berkomunitas apapun juga, apalagi hari ini ya, jam kerja gitu, tapi kita mau untuk meluangkan waktu jam 10 pagi untuk sedikit mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan, maka kita bisa bilang bahwa setiap dari kita itu sebetulnya adalah aktivis yang sedang berusaha untuk mendekatkan diri sama Tuhan kan. Kita sedang berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. Dan biasanya kalau kita yang sudah mendekatkan diri pada Tuhan, itu kan pasti ada hasilnya. Karena segala sesuatu itu dinilai dari buahnya. Makanya kita dituntut untuk berbuah. Nah, setelah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita berjuang untuk bisa berbuah. Kalau ingat kita berapa kali bahas buah itu ada 3 macam level. Yang pertama, buah pertobatan, Matius 3 ayat 8, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu bicara tentang pertobatan pribadi, diri sendiri. Lalu yang kedua, setelah menghasilkan buah pertobatan, kita harus bisa menghasilkan buah level yang kedua, yaitu yang disebut dengan buah roh. Aku yakin Bapak dan Ibu semuanya juga udah cukup familiar dengan perkataan buah roh ya. Galatia 5, 22, 23. Nah, sebenarnya buah roh itu bicara tentang karakter, di mana setiap orang yang sudah punya relasi pribadi dengan Tuhan, setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu bukan cuma bertobat secara lahiriah, tapi bertobat juga secara batiniah. Karakternya akan bertumbuh, makin jadi sabar, pikirannya akan menjadi positif, nggak gampang menghakimi orang, bisa nerima perbedaan, ada sukacita, bisa kasih, ada kebaikan, ada penguasaan diri, mulutnya enggak jutek, enggak berusaha mencari kesalahan-kesalahan orang, tapi bisa menerima perbedaan dan sebagainya dan sebagainya. Itu buah level yang kedua. Setelah buah level yang kedua, baru kita diminta, baru kita bisa menghasilkan buah level yang ketiga, yang biasa disebut dengan buah jiwa. Ya, Yohanes 15 ayat 8. Pada saat kita berbuah banyak, di situ kita sebetulnya memuliakan Bapa dan kita disebut sebagai murid-muridnya. Itu, kita harus bisa menghasilkan buah jiwa. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah jiwa kalau karakter kita masih pemarah. Kalau kita masih tidak bisa ngampuni orang lain, kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kalau kita tidak punya sabar, kalau penguasaan diri kita masih kacau, nggak mungkin kita bisa menjadi menghasilkan buah jiwa. Mungkin kita bisa mengadakan acara keren. Mungkin kita bisa ngajak orang datang ke PD, datang ke PA, atau datang ke gereja gitu. Tapi apakah kita bisa membawa Yesus hidup di dalam hati orang lain kalau sayanya sendiri belum mencerminkan karakter dari Yesus itu? Jadi Bapak dan Ibu, setiap ibadah kita, setiap hal yang kita lakukan untuk menjalin relasi dengan Yesus, itu harus ada impact dulu terhadap diri sendiri. Baik buah pertobatan, baik buah karakter, baru kita bisa menghasilkan buah keluar, yaitu buah jiwa. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya relasi pribadi sama Tuhan yang makin dekat, makin dekat. Maka dari keseluruhan buah-buah itu tadi, ya sebetulnya kalau orang punya relasi pribadi sama Tuhan, maka dia punya satu karakter dan sebuah kesadaran bahwa dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Ini adalah sebuah kesadaran pribadi, tahu diri gitu istilahnya. Kalau orang sudah dekat sama Tuhan Yesus, dia pasti tahu diri bahwa segala sesuatu yang aku lakukan, baik di dalam pelayanan gereja, baik bekerja di rumah, baik bekerja di kantor, dimanapun apapun yang kita lakukan, itu harus menyenangkan dia, harus membuat dia makin tinggi
dan sayanya harus makin kecil. Jadi hari ini kita akan belajar untuk merenung jujur pada diri sendiri. Apakah semua yang aku lakukan, baik pelayanan di gereja maupun pelayanan kegiatan sehari-hari, ini aku sudah lakukan untuk membangun kerajaan Allah atau hanya kerajaan yang berpusat pada diri sendiri, untuk kepentinganku, untuk menyenangkan aku, untuk kepuasanku. Itu yang menjadi renungan kita. Dunia memang mengajarkan kita untuk makin naik, makin tinggi, jabatan harus makin meningkat, gelar harus makin tinggi, gaji harus makin banyak gitu, harus makin punya kuasa gitu. Loh Bapak dan Ibu, gaji makin tinggi, jabatan makin tinggi, kuasa makin naik, itu enggak salah. Itu boleh gitu. Tapi pada saat gaji kita makin naik, kuasa kita makin naik, bagaimana sikap hidup kita? Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting gitu. Bagaimana sikap hidup kita. Nah, biasanya orang itu kan punya kecenderungan kedagingan. Pada saat kuasa makin besar, pada saat dia makin pinter, pada saat dia makin bisa gitu ya, maka dia cenderung minta dilayani, minta diturutin, minta didengerin pendapatnya, minta dinomorsatukan. Ini kecenderungan kedagingannya orang. Padahal maksudnya Tuhan, pada saat jabatan kita naik, gaji kita naik, kuasa kita naik, kitanya karakter harus tetap di bawah, harus tetap melayani, harus tetap mendengarkan orang, harus tetap menerima perbedaan. Tapi walaupun jabatan kita sudah di atas, ya, dengan peningkatan-peningkatan yang kita dapat, justru di situ tuh kita punya kesempatan untuk ngerangkul orang lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa meraih lebih banyak jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Gitu, contoh kecil. Contoh kecil. Kita bayangin aja kalau misalnya ini keadaan realita dunia ya, bukan untuk menghina siapapun juga, tapi ini realita dunia. Kalau misalnya gaji kita 2.000 perak, 2 juta perak, hari ini 2.000 cuman parkir aja udah nggak mau ya. Kalau misalnya gaji kita 2 juta perak sama gaji kita 20 juta gitu. Terus kita yang gajinya 2 juta mau ngajak orang ikut misa atau ikut persekutuan gitu, sama kalau kita gaji 20 juta ngajak misa atau ngajak ke persekutuan, mana yang lebih maksudnya kesempatannya lebih banyak diturutin, yang mana? Yang kesempatannya lebih banyak diturutin orang, didengerin orang gitu. Apalagi kalau jabatannya satu misalnya direktur, satu jabatannya staf biasa. Mana yang paling banyak diturutin orang? Pasti yang jabatan direktur dengan gaji 20 juta. Itu lebih banyak diturutin orang. Jadi Bapak dan Ibu, naik jabatan itu bukan sesuatu yang salah. Kekuasaan makin tinggi, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi pada saat kita diberi kepercayaan untuk naik, bagaimana sikap hidup kita? Itu yang lebih penting. Sudahkah kita pakai jabatan dan kekuasaan atau apapun yang Tuhan percayakan untuk kita untuk ngerangkul lebih banyak orang, atau kita pakai untuk kepuasan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, untuk minta dilayani, untuk minta dituruti. Jadi Bapak dan Ibu nggak salah untuk tetap naik, karena Tuhan memang mau juga kita naik, tapi pada saat kita makin naik, jangan kita menjadi makin sombong. Tapi tetap kita harus terpatokan bahwa saya itu cuman hamba. Bagianku adalah melayani. Yang penting nama dia makin ditinggikan dan aku makin rendah. Itu yang harus menjadi prinsip hidup kita, ya. Gitu. Bacaan kita hari ini adalah dari Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Aku bacain sebentar ya. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab
Di situ banyak air, dan orang-orang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, ia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya, kalau tidak dikaruniakannya kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku ditutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus menjadi makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah mantra hidup, patokan hidup yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Dan ini juga yang harus menjadi mantra hidup Anda dan saya juga, gitu ya. Kalau kita lihat ya, Yohanes Pembaptis itu tuh adalah nabi yang paling besar loh. Dia itu adalah nabi yang paling besar, lebih besar daripada semua nabi. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan itu ya, kalau dia lebih besar dari semua para nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain itu cuma menubuatkan tentang Mesias. Tetapi Yohanes enggak. Yohanes itu mempersiapkan jalan untuk Mesias. Dan dia bisa ketemu muka dengan Mesias itu sendiri. Bahkan dia bisa sepupuan sama Tuhan Yesus. Dia bisa sepupuan sama Mesias itu sendiri. Gimana nggak keren? Bisa sepupuan dengan Mesias itu sendiri. Luar biasa. Itu kenapa dia disebut sebagai nabi yang paling besar dibandingkan semua nabi itu. Tapi dia tahu diri. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis itu tahu diri bahwa tugas dia itu untuk mempersiapkan jalan. Jadi dia sama sekali tidak mencuri kemuliaannya Allah. Pada saat popularitas Tuhan makin tinggi, dia tahu dia harus makin rendah gitu. Dan dia juga tahu bahwa makin harinya dia itu makin dekat. Yohanes tahu kalau harinya dia tuh makin dekat, maka dia makin menggebu-gebu untuk menyaksikan, untuk mewartakan nama Yesus. Sampai pada akhirnya orang bertanya-tanya, siapa sih Yesus itu? Siapa sih itu Yesus itu? Aku pengen kenal lebih dalam lagi. Nah, Bapak dan Ibu ingat bahwa hari ini tongkat estafet untuk mewartakan tentang nama Yesus itu ada di dalam tangan Anda dan saya. Ya, untuk mewartakan. Biarkan semua hal yang kita lakukan, baik di gereja, baik di pekerjaan, baik di arisan, dimanapun kita berada, ya, itu kita lakukan untuk meninggikan nama Yesus, untuk mewartakan tentang nama Allah, gitu. Biar orang juga menjadi curious, bertanya-tanya, siapa sih Yesus itu? Siapa sih? Kenapa sih dia bisa menjadi sabar? Kenapa sih dia menjadi murah hati? Kenapa sih dia bisa berubah gitu? Biar kita mewartakan Yesus lewat karakter hidup kita. Itu tadi yang buah yang harus kita hasilkan. Kenapa kita harus mendekat sama Tuhan? Kenapa kita harus menjadi makin rendah? Kenapa kita harus berbuah? Biar orang bertanya-tanya dengan serius akan kehidupan kita. Misalnya, orang bisa ngomong, aku tahu kehidupan dia bukan kehidupan yang mudah. Salibnya berat, tantangannya banyak. Tapi kok dia tidak suka, kok dia tetap sukacita? Kok dia tidak bersungut-sungut? Kok dia tidak membalas? Kok dia tidak marah? Apa yang membuat dia seperti itu? Dan orang akan tahu bahwa orang yang membuat Anda dan saya mampu menjalani setiap salib kehidupan itu adalah Yesus. Dan itulah yang menjadi kesaksian hidup kita, yang membuat orang bertanya dan pengen kenal, siapa sih itu Yesus? Gitu. Kita ini adalah Yohanes kecil di zaman ini. Tongkat estafet untuk mewartakan nama Yesus itu ada di tangan kita hari ini. Biar lewat kesaksian hidup kita, nama Yesus makin ditinggikan.
dan kita sendiri menjadi makin rendah. Ya, kita harus punya kesadaran seperti yang Yohanes Baptis punya, tahu diri kalau dia itu cuma hamba, tahu diri kalau dia itu cuma saksi. Dari awal Yohanes itu udah bilang kalau dia itu cuma saksi. Yohanes 1 ayat 19-20. Ini perkataan Yohanes Pembaptis yang pertama. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapa engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Jadi Bapak dan Ibu, Yohanes ini tahu diri siapa dia. Dia tuh cuman hamba, dia itu cuman saksi gitu. Maka sebagai hamba, dia itu puas kalau bisa melakukan perintah tuannya. Gitu. Nah, kita ini gimana? Apakah kita punya hati seorang hamba? Apakah kita itu punya hati yang tahu diri seperti si Yohanes itu, bahwa saya ini cuma saksi, saya ini cuma hamba. Apakah Anda ini puas kalau kita bisa melakukan perintah tuannya? Ini yang harus jadi introspeksi diri kita. Apakah saya sudah puas kalau saya bisa melakukan kehendak Tuhan? Apakah saya baru puas kalau saya melakukan apa yang aku mau, keinginanku, pikiranku, caraku? Nah, di sini kita diingatkan sekarang agar kita bisa mematikan kehendak diri kita sendiri dan belajar untuk puas hanya dengan menyenangkan Tuhan. Ya, yang penting apa yang Tuhan mau terjadi. Pendapatku pribadi gak penting. Keinginanku pribadi nggak penting, caraku nggak penting, popularitasku nggak penting. Yang penting kehendak Tuhan yang terjadi. Ini sebetulnya harus menjadi prioritas kita. Karena sering ya Bapak dan Ibu, sadari aja di dalam hidup kita ini terlalu sering untuk mencari kehendak kita pribadi, untuk menyenangkan kehendak kita pribadi. Contoh kecil, kalau misalnya di dalam sebuah komunitas atau sebuah perkumpulan ya, kalau misalnya caraku nggak sesuai, caranya nggak sesuai dengan pikiranku, kita bisa tersinggung. Kalau misalnya kehendakku nggak diambil, nggak disetujui, aku bisa tersinggung. Kalau ada hal yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan pemikiranku, aku bisa tersinggung. Nah, ini sebetulnya tanda kalau kita belum punya relasi pribadi sama Tuhan. Bisa jadi kita aktif di komunitas. Bisa jadi kita sudah baca Alkitab khatam 20 kali. Tapi itu tidak menjamin kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, seperti di awal aku bilang, relasi pribadi, kebersatuan, kedekatan kita dengan Tuhan, itu dibuktikan dengan buah. Segala macam dibuktikan dengan buah. Dan buah yang harus kita hasilkan, yang membuktikan kalau saya itu punya relasi pribadi dengan Tuhan adalah bila saya ada buah pertobatan, saya ada buah roh, yaitu karakter yang membuat aku sabar, bisa toleransi, bisa ngalah, bisa terima perbedaan, bisa mengampuni, bisa nggak tersinggung terima kritik, bisa berpikiran positif, nggak cari-cari kesalahan orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk aku bisa sabar kalau lihat orang lagi sebel, nada suaraku nggak kepancing ikut tinggi, ya itu termasuk juga itu buah roh kita itu di situ ya. Jadi kita bisa aja hafal ayat, berkomunitas di ABCD, kita bisa aja pintar berdoa, tapi itu tidak menjamin kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh. Kita bisa aja berdoa cuma di sekedar bibir. Kita bisa aja baca Alkitab cuma di pikiran kita doang. Tapi apakah kita membuka hati? Relasi kedekatan kita sama Tuhan harus antara roh kita dengan rohnya Dia. Jadi pada saat kita berdoa, berkomunitas, melayani, apapun yang kita lakukan dengan hati yang terbuka, yang tertuju kepada Tuhan. Di situ relasi mulai terjamin, ya, mulai terjalin. Aku ambil contoh gamblang aja. Ahli-ahli Taurat kurang apa doanya? Kurang apa komunitasnya? Kurang apa pelayanannya? Ahli-ahli Taurat katam sama kitab suci.
Tapi karakter mereka kayak apa? Mereka malah menghina Tuhan dan membunuh Tuhannya sendiri. Karena jatuh pada kesombongan, iri hati. Nah, jangan kita jatuh pada keadaan seperti ini. Maka terus bangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, buka hati. Sehingga kita bisa menghasilkan buah roh, buah jiwa, dan sadar. Saya ini cuma saksi. Saya senang kalau saya bisa melakukan tugas Tuhan. Kepentinganku pribadi, pendapatku pribadi, kesampingkan semua itu. Karena aku tahu diri. Nah, mentalitas seperti ini yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, ini yang harus Anda dan saya miliki. Ya, nah sekarang popularitas ya, kalau kita lihat di ayat 27, kembali lagi ke Yohanes 3 ayat yang ke-10. Gini ya, ini ceritanya ayat 26 sama 27. Ayat 26 sama 27. Itu ceritanya pengikut-pengikutnya Yohanes mulai iri hati. Mulai julid gitu ya. Kan pada bilang, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya gitu. Jadi pengikut-pengikutnya Yohanes Pembaptis mulai iri. Kenapa orang-orang pada pindah ke Yesus? Kenapa dari tadinya ikut Yohanes, sekarang pada ikut ke Yesus? Yesus juga membaptis. Kenapa mereka tetap aja di Yohanes? Jadi mereka mulai iri gitu. Dan dengan luar biasanya Yohanes Pembaptis di ayat 27 bilang, gak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, perhatikan. Di sini kita bisa lihat dua hal. Yang pertama tentang dosa iri hati. Ternyata orang-orang yang iri hati merasa saingan, merasa gini, orang yang iri hati ya, kok pada pindah ke sana sih? Kenapa caranya seperti itu? Kenapa nggak ikut caraku? Kenapa dia bersikap kayak gitu? Kan harusnya kayak gini. Wah, nggak bener nih. Harusnya seperti ini nih. Nah, itu kan orang-orang yang iri tuh. Orang-orang yang iri itu tuh adalah orang yang merasa saya lebih baik daripada dia. Saya lebih tahu daripada dia. Saya lebih berhak daripada dia. Makanya dia iri. Dan orang-orang yang iri seperti itu hanya baru di level pengikut. Hanya baru di level pengikut. Sedangkan level yang lebih tinggi, dia ngerti kalau dia tugasnya itu cuma saksi. Dia bukan apa-apa. Jadi udah nggak iri lagi. Bahkan punya kesadaran bahwa memang harus ke sono. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang damai aja. Memang harus ke sono. Gitu. Jadi dosa iri hati itu baru ada di level pengikut. Jangan sampai kita stuck di level pengikut itu. Yang kayaknya aktif, yang kayaknya pintar ini, tahu itu, bisa ini, bisa gitu, tapi ternyata level rohnya nggak naik. Secara lahiriah kayaknya luar biasa, kayak orang Farisi, tapi secara roh nggak naik. Makanya iri hati. Dan kita tahu bapaknya orang iri, / bapaknya orang sombong, itu siapa? Kita nggak mau jatuh di level itu, Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati, terus buka hati agar kita makin sadar diri. Saya ini cuman hamba, saya ini cuman saksi. Kita nggak boleh stuck di level pengikut, tapi kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Ada satu contoh, aku ingat beberapa 1 bulan yang lalu ya, dari Kencan dengan Tuhan, aku ingat ada satu cerita, apa tuh namanya, setan kecil, setan level prajurit lagi keliling-keliling inspeksi. Lalu dia lihat ada Bapak X lagi mulai ini baru pertama kali baca kitab suci. Kaget dia kaget, waduh, Bapak X baca kitab suci nih. Wah, dia udah mulai kenal kebenaran. Ya dia tahu dong, iblis kan pernah tinggal sama-sama Allah di surga, dia tahu Allah itu siapa gitu. Dia tahu kebenaran itu ada di dalam firman, jadi dia kaget sekali pada waktu lihat si Bapak X itu baca firman. Waduh, dia mulai kenal kebenaran nih. Bentar lagi dia akan ikut Tuhan Yesus, lepas dari tanganku. Ini yang dipikirin sama si iblis kecil. Cepat si iblis kecil lari ke bosnya, ke Lucifer.
Dan dia lapor, "Bos, Bapak Lucifer, bahaya nih. Si Bapak X udah mulai baca kitab suci. Wah, ini bentar lagi dia bisa lepas nih dari kita karena dia udah mulai kenal Allah, dia udah mulai kenal kebenaran." Lalu Lucifer jawabnya apa? "Tenang aja iblis kecil, gak usah khawatir. Dia baru kenal sedikit dari kebenaran itu. Lihat aja, sebentar lagi dia akan merasa bahwa dia sudah tahu semua kebenaran. Dan kamu akan lihat sebentar lagi, kalau dia ketemu orang, dia akan mulai menghakimi. Dia akan bilang, salah, kamu salah, harusnya seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu, karena yang benar seperti ini." Dia merasa dia tahu kebenaran, padahal dia cuma tahu sedikit. Dan dari sedikit yang dia punya, dia merasa tahu semuanya, dan itu membuat dia sombong, dan membuat dia merasa berhak untuk menghakimi orang lain, untuk mencerca orang lain, untuk menekan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh seperti Bapak X. Karena apa yang kita tahu itu baru sedikit. Baru sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus terus mendalami untuk mengenal dia, berelasi dengan dia, makin bersatu dengan dia lebih-lebih lagi. Jangan kita merasa saya sudah tahu semuanya. Dan saya berhak untuk ngatur orang lain. Saya berhak untuk didengarkan dan dituruti. Hati-hati. Kalau orang yang merasa saya berhak didengarkan, saya berhak diturutin, harusnya dia ikut aku, harusnya aku yang tahu yang paling benar. Dan saya mulai mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Saya mulai berpikir negatif terhadap orang lain. Ternyata menurut Alkitab, kita baru di level pengikut. Ingat Filipi 4 ayat 8 bilang, pikirkan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang adil, itu semua yang harus ada di pikiran kita. Jadi, walaupun ada orang lain yang salah, walaupun ada orang yang lain yang lebih baik daripada kita pun, nggak usah iri, nggak usah nyari-nyari kesalahan orang lain juga. Karena itu tanda kalau ternyata kita belum dewasa secara rohani. Ya, iri hati masih merasa sombong dengan realita yang ada. Hati-hati juga di ayat 27 bilang kalau ternyata popularitas atau peningkatan itu bisa jadi itu dari Yesus, bisa jadi itu dari kerajaan Allah. Jadi jangan sampai kita iri akan karya Tuhan pada hidup orang lain. Jangan sampai kita iri akan peningkatan karya Tuhan yang dia lakukan pada orang lain. Karena kalau kita iri akan peningkatan orang lain, itu bisa jadi saya sedang melawan kerajaan surga. Karena peningkatan itu adalah dari Allah. Setiap orang mengalami peningkatan masing-masing kok. Kita pribadi juga mengalami peningkatan. Jadi ngapain saya iri dengan orang lain? Saya juga dikasih peningkatan kok sama dia. Gitu. Hati-hati. Karena jangan-jangan kalau saya iri sama orang lain, merasa diri saya lebih baik daripada dia, lebih tahu, lebih benar daripada dia, ya ternyata itu saya sedang ngelawan kerajaan Allah. Aduh, serem banget kan kalau ternyata kita yang lawan kerajaan Allah. Mazmur 5 ayat 15 itu bilang, Mazmur 5 ayat 15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Jadi Bapak dan Ibu, hati-hati. Jangan kita mengusik, jangan kita mencerca, jangan kita merasa iri, jangan kita ngatain, jangan kita merasa saya lebih baik, jangan saya mengkritik dengan tujuan negatif, jangan kita julid dengan mengeluarkan kata-kata yang judes atau mencari kesalahan-kesalahan orang, ya, karena bisa jadi itu adalah pekerjaan dari kerajaan surga. Dan kita mengusik orang-orang yang sedang diurapi Tuhan. Kalau kita mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan, nanti hukumannya itu jatuhnya ke kita loh. Jadi hati-hati. Jangan kita mencari kesalahan orang lain. Kita boleh mengevaluasi, tapi evaluasi pun harus dilakukan dengan tujuan untuk kasih, untuk agar orang itu menjadi lebih baik. Dan kita ngomong dengan nada yang enak, dengan bahasa yang enak, bukan dengan mencerca kata-kata yang tajam, kata-kata yang jutek untuk menjatuhkan orang. Hati-hati. Ini adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya,
tunjukkan level kedewasaan rohani kita, tunjukkan buah-buah kita, tunjukkan kalau kita punya kebersatuan dengan Tuhan dengan tidak jatuh di level iri hati ini. Ya, apapun yang Anda lakukan, seburuk apapun keadaan yang terjadi pada Anda hari ini, tetap usahakan untuk damai. Walaupun tidak mudah untuk menerima orang, saya tahu. Kadang-kadang tidak mudah juga untuk mendengarkan kata-kata yang jutek, ya. Tapi posisikan diri seperti Yohanes. Saya adalah saksi. Saya cuma saksi. Saya cuma hamba yang mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan kepancing emosi. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 itu bilang, atau tidak tahukah kamu salah. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak Ibu, kadang-kadang di antara perbedaan pendapat kita bisa merasa, saya yang benar loh gitu. Kenapa sih kok saya yang ditekan terus? Kenapa kok saya yang dipojokkan? Kenapa kok saya hak-hakku yang diambil gitu? Nah, Bapak dan Ibu, jangan kepancing emosi. Karena kalau kepancing emosi berarti udah ada perselisihan, ada perkara, dan kita akan jatuh pada dosa 1 Korintus 7 ayat 7 ini. Perkara itu adalah kekalahan bagi kita. Walaupun saya yang benar, walaupun itu adalah hak kita, tetap diem, ngalah, sabar, mengampuni, merem, ya, biar kita tidak kalah akan ujian. Bayangin ya. Kalau misalnya, wah kita udah punya relasi pribadi sama Tuhan, kita udah diberi peningkatan, ya, kita udah menghasilkan buah pertobatan, sedikit-sedikit kita sudah menghasilkan buah roh, ada sabar, ada kasih gitu ya. Tahu-tahu ada orang ngomongnya pedes sama kita. Orang ngomongnya pedes dan kayak aduh kok aku dipencet melulu ya. Lalu saya nggak punya penguasaan diri dan saya balas dia. Saya marah sama dia, saya bilang kamu salah. Kan harusnya kayak begini. Aku udah lakukan bagianku gini. Tapi kenapa kamu selalu kayak gitu? Gitu. Dan kalau aku jebol marah dia, gitu, level buah rohku drop lagi nggak tuh? Drop lagi. Level buah drop lagi. Jadi sederhana aja, jangan kepancing emosi. Walaupun aku tahu kadang-kadang dunia juga nganggap kita bodoh gitu loh. Udah diambil haknya, udah ditipu, udah dipencet habis-habisan, udah dibully, udah habis-habisan nih. Kok masih diem? Kok masih ngalah? Kok masih mengampuni? Kok tidak memperkarakan balik? Aku sering loh dibodoh-bodohin orang seperti itu. Dikatain seperti itu, beberapa kali terjadi sama aku. Kayak nggak apa-apa. Dunia boleh bilang kita bodoh. Yang penting, Tuhan nggak bilang kita bodoh. Tapi Tuhan bilang kita adalah pemenang karena kita sanggup untuk menghasilkan buah roh, yaitu penguasaan diri. Ya, dan kita tidak jatuh pada kekalahan karena ada perkara antara aku dengan dia. Jadi lebih baik kita bagus di mata Tuhan daripada kita bagus di mata dunia. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, jangan kita jatuh pada dosa iri hati. Karena itu adalah kesombongan. Jangan kita juga mengusik orang-orang, siapapun itu, ya. Nggak harus romo suster, awam pun juga bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan. Jadi jangan usik dia, karena jangan-jangan itu adalah pekerjaan Allah dari dia. Karena menurut Yohanes, peningkatan itu adalah dari kerajaan surga. Jangan sampai kita bertentangan dengan Allah hanya karena kita merasa iri, karena pendapatku tidak diturutin oleh dia, gitu misalnya ya. Nah, ini beberapa hal yang harus menjadi latihan hidup kita. Matius 16 ayat 28 itu bicara tentang sangkal diri, panggul salib. Ayat paralelnya Lukas 9 ayat 23. Sangkal diri, panggul salib setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan 10 hari sekali, tapi setiap hari. Sangkal diri itu adalah berkata tidak pada diri sendiri.
Pada saat saya pengen marah, tidak. Pada saat saya pengen nada suara tinggi, tidak. Pada saat saya pengen banting pintu, tidak. Gitu ya. Pokoknya pengen balas, tidak. Jadi sangkal diri itu adalah berkata tidak pada diri sendiri. Panggul salib adalah kerelaan untuk menjalani hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita dengan hati yang rela. Itu adalah panggul salib. Ya. Jadi dengan latihan ini, sangkal diri panggul salib, itu kita akan bisa menjadi makin kecil. Dan nama Tuhan akan makin dimuliakan. Lewat hal-hal sederhana, mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain itu nggak gampang loh. Apalagi kalau yang kita dengerin orang lagi bermasalah, orang lagi stres. Kadang-kadang kalau kita lihat orang lagi stres saja, kita bawanya pengen menghindar kan. Gitu. Nanti kita selalu pikir, jangan-jangan dia utang lagi sama aku. Aduh, bosan yang dia omongin itu melulu. Ya seperti itu. Tapi kita dilatih kesabaran lewat mendengarkan orang lain. Lewat cacian dan evaluasi orang lain, kita juga dilatih untuk mendengarkan itu tadi. Taat sama otoritas. Taat sama otoritas gak gampang juga. Apalagi kalau kita tahu misalnya ya, otoritas kita anak baru lulus. Otoritas macam-macam ya. Di keluarga itu suami, orang tua, di pekerjaan ada bos kita, di gereja ada romo, ada ketua PD, ketua komunitas, itu otoritas kita. Depa, lalu ada otoritas negara, ketua RT kita, sampai presiden kita, itu semua otoritas. Dan kita harus belajar untuk taat. Aku tahu kadang-kadang nggak gampang taat sama otoritas. Apalagi kalau otoritas kita masih lebih muda, anak baru lulus, masih hijau. Disuruh nurut sama dia. Bukannya dia yang harusnya dengerin nasihat dari aku. Kadang-kadang kita mikir gitu. Tapi ternyata Tuhan suruh loh kita untuk taat sama otoritas itu. Latihan semuanya. Pada saat kita hati lagi panas, kita harus belajar ngomong tetap lembut. Pilih kata-kata yang gak bikin jutek ya. Kadang-kadang kalau hati panas, kan pengen menyakiti dia balik. Pengen ngomongnya lebih keras lagi. Gitu kan. Tapi kita tetap harus ngomong lembut. Gak boleh memicu perpecahan. Harus sabar. Biar aku nggak balas saling menyakiti. Gitu. Dan kalau dia udah salah, aku yang harus nyapa duluan. Dia yang salah loh. Kenapa kau yang harus ngalah, aku yang harus nyapa duluan. Tapi ternyata ini adalah realita kasih. Mengampuni pula. Dia udah nipu duitku habis-habiskan. Dia udah mencuri hakku. Dia udah membuang aku ke pojokan. Dia udah mempermalukan aku. Dia udah melakukan hal-hal yang merugikan aku. Dia yang salah, tapi aku yang harus mengampuni gitu. Terus yang harus kita lakukan. Perbedaan juga caraku sama cara dia gak sama. Tapi aku harus terus belajar cincai, harus terus belajar cincai, harus terus belajar cincai. Ini semua adalah proses hidup kita, Bapak dan Ibu. Dan kita harus belajar akan proses ini. Bukan hanya proses diri sendiri, tapi kita juga harus sadar, dia pun berproses. Dia pun juga lagi berproses. Makanya kalau dia lagi emosi, dia lagi jutek, dia lagi bikin aku sakit kepala, sayanya malah yang harus ngalah. Karena aku tahu dia pun lagi berproses. Saya lagi berproses, dia lagi berproses. Sama-sama nggak sempurna nih, lagi dalam proses. Jadi ya harus sabar akan proses itu. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Belajar untuk bisa ngomong dengan enak, menerima apapun, tidak gampang panas. Karena semua ini adalah proses kehidupan kita. Kenapa sih semua yang dari Tuhan itu kok ada proses? Ya, segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti ada prosesnya. Nggak ada yang instan. Semuanya adalah proses. Ya, karena kita nggak mungkin loh bisa rendah hati tahu-tahu, gitu ya. Tahu-tahu rendah hati nggak mungkin. Kalau hidup kita tahu dikasih peningkatan misalnya, gaji tahu-tahu jadi 200 juta, jabatan tahu-tahu jadi direktur, pasti ada kebanggaan. Kita yang butuh proses untuk mengelola kebanggaan ini biar tidak menjadi kesombongan, tapi tetap di level saya adalah hamba. Saya yang butuh proses, bukan Tuhan. Buat Tuhan mengubah keadaan itu gampang, segampang mengubah, membalik tangan. Tapi saya yang butuh proses. Dan ternyata ujian kita
itu terjadi pada saat keadaan drastis tahu-tahu meningkat atau keadaan tahu-tahu lagi drop susahnya setengah mati. Bagaimana kita mampu mengelola sikap hati lewat proses-proses itu agar tetap ada di level seorang hamba yang sadar bahwa apapun yang terjadi, baik aku di atas, baik aku di bawah, apapun yang terjadi, aku cuma mau menyenangkan Dia. Itu saya yang butuh proses, bukan Tuhan. Hadir Bapak dan Ibu, segala sesuatu yang dari Tuhan itu tidak instan. Mie boleh instan, ATM boleh instan, tapi proses diri semuanya ada waktunya. Kita lihat, Abraham butuh 25 tahun untuk menerima janji Tuhan, karena dia diproses lewat 25 tahun itu. Yosua, Kaleb butuh 45 tahun untuk masuk ke dalam tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka butuh berproses. Bukan Tuhan yang berproses, tapi mereka yang butuh diproses. Daud butuh waktu untuk bisa menjadi raja. Dia tahu loh dari kecil ABG dia bakal jadi raja. Tapi puluhan tahun Tuhan proses dia. Lewat kejatuhan, lewat kejatuhan, lewat kejatuhan. Kenapa? Karena dia yang butuh proses. Coba kalau misalnya si Daud itu instan dari tukang gembala yang cuma 2-3 ekor ya, dombanya Daud itu nggak banyak, cuma 2-3 ekor. Bukan sesuatu yang luar biasa, tapi dari gembala 2-3 ekor, tahu-tahu besok dia dijadikan raja. Kalau dia tahu-tahu dijadikan raja, nggak mungkin dia bisa jadi prajurit handal. Nggak mungkin dia bisa tetap lebih rendah hati. Nggak mungkin dia cepat sadar diri dan kalau salah dia bertobat. Maka Tuhan mengizinkan proses terhadap Daud untuk bisa menjadi raja dan prajurit yang hebat, yang bisa memimpin bangsa Israel yang besar. Nah, Bapak dan Ibu, proses ini yang harus dengan sabar kita jalani, agar kita tetap sadar bahwa apapun yang terjadi, nama Dia yang harus ditinggikan, aku yang harus makin kecil. Ada satu ayat Ulangan 7 ayat yang ke-29. Ini kenapa Tuhan suruh kita berproses ya. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segara, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Keluaran 23 ayat 30 itu paralelnya. Sedikit demi sedikit Tuhan menghalau musuh-musuh kita, kedagingan-kedagingan kita. Kenapa? Karena kita yang butuh proses itu. Ya, jadi sabar akan prosesnya Tuhan, agar kita tetap di level hamba. Lalu berikutnya ya, kembali lagi ke Yohanes 3 ayat yang 30. Di situ Yohanes sedikit memberi peringatan bahwa hey, kamu kalau percaya ya, ayat 36. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Di sini Yohanes sedikit memberi peringatan bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, murid Kristus ya, Allah itu telah memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Maka kalau memang kita percaya kepada anak dan mau memperoleh kehidupan kekal, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu taat. Garis bawahi Yohanes 3 ayat 36. Taat. Kenapa diperbandingkan seperti itu? Karena di Yakobus 2 ayat 19 itu bicara kayak gini. Engkau percaya pada satu Allah aja. Itu bagus. Tapi iblis-iblis pun percaya dan mereka gemetar. Bapak dan Ibu, kalau kita cuma sekedar percaya, level kita tuh sama loh sama iblis. Karena iblis juga percaya. Dan mereka percaya dan mereka gemetar. Kita nggak gemetar loh sama dengar nama Tuhan, tapi iblis gemetar. Dan iblis sangat-sangat tahu Allah itu siapa, karena dia pernah tinggal dengan Allah di kerajaan surga sebelum dibuang ke bumi. Karena dosa iri hati itu tadi, dosa kesombongan itu tadi. Bahkan sampai sekarang, iblis pun masih memuji Tuhan. Karena dia tahu Allah itu siapa, dia sangat-sangat Allah itu siapa, tahu Allah itu siapa. Maka Yohanes mengingatkan, kalau kita percaya, itu bagus.
Tapi percaya kita harus dibuktikan dengan ketaatan. Ketaatan untuk terus membangun relasi pribadi dengan Tuhan secara roh dengan roh. Ketaatan untuk menghasilkan buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Ketaatan untuk bisa menjadi saksinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk tidak kepancing jatuh pada kedagingan-kedagingan kita. Kenapa iman atau relasi kita dengan Tuhan itu dibuktikan dengan sikap hidup kita yang taat? Karena iblis nggak taat. Sederhana. Jadi kalau kita nggak taat nih, kita sombong, kita mencerca orang lain, kita tidak mengampuni, kita mencari-cari kesalahan orang lain, kita berpikir negatif, ya, kita nggak taat. Kita tahu kita ini ngikut siapa sebetulnya. Karena orang yang sungguh-sungguh, sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, beriman, dia akan hidup di dalam ketaatan. Jadi itu juga yang harus menjadi introspeksi kita. Nah, ini sedikit tambahan dari bacaan Yohanes ini. Di bacaan Yohanes ini banyak sekali bicara tentang suara-suara, ya. Di ayat 29 itu bicara tentang suara juga. Mendengar suara, ya. Jadi di salah satu ciri kitab Yohanes itu banyak sekali bicara tentang suara. Ya. Aku kasih beberapa contoh di situ. Yohanes 5 ayat 25 itu bicara tentang suara yang memberi hidup. Aku bacain aja deh. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengar yang akan hidup. Orang mati dengar suara Allah dan hidup. Jelas yang dimaksud sini bukan mati secara lahiriah, ya. Bukannya Tuhan tidak sanggup untuk mematikan orang yang mati secara lahiriah, tapi ingat bahwa Tuhan lebih mementingkan kehidupan batiniah kita. Banyak dari kita yang hari ini hidup secara lahiriah, tapi cuma hidup doang, tidak punya nilai kehidupan yang kekal, karena rohnya mati akan dosa. Rohnya mati karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka suara itu tadi memberi hidup. Memberi hidup secara roh. Tuhan lebih peduli kepada kehidupan roh kita yang sifatnya kekal. Kehidupan roh jasmani sifatnya sementara doang, ya, bisa sewaktu-waktu diambil gitu. Jadi suara itu memberi hidup. Yohanes 10 itu bicara kalau orang yang kenal, dia akan dengar suara itu dan ikut. Itu bicara tentang Yesus yang adalah gembala memanggil domba-dombanya. Nah, kalau kita adalah domba yang kenal suara gembalanya, kita dengar, kita ikut, taat. Tadi yang kita udah bahas, ya, taat. Kita percaya nggak sama gembala kita? Kalau percaya, taat, dipanggil ikut. Nah, Yohanes 11 ini bicara tentang Lazarus yang sudah mati juga dengar bangkit. Nah, Yohanes 18 bicara kalau suara itu bukan suara sembarangan, tapi itu adalah kebenaran. Karena itu adalah suara kebenaran yang adalah Allah, maka kita harus dengar dan ikut. Jadi ini salah satu ciri dari Injil Yohanes, ya, banyak sekali bicara tentang suara yang memberi hidup. Itu. Aku cerita sedikit, ya. Aku percaya banget hal ini karena ini terjadi sama aku gitu. Aku udah sering cerita kali ya di sini, apalagi sama teman-teman yang PA Bunda Teresa. Aku tuh kan Katolik dari kecil, papa mama semua Katolik, nenek kakek semua Katolik, semua keluarga besarku pribadi itu adalah Katolik gitu. Dan aku dibaptis waktu umur 7 tahun. Jadi aku merasa diri Katolik dong. Setiap minggu aku ke gereja gitu, papa mama aktivis gitu. Tapi ternyata walaupun papa mama dan aktivis, mereka sampai berbusa ngomongin aku, akunya waktu itu keras hati, bandelnya setengah mati gitu, dan tidak pernah berusaha berelasi. Kembali lagi ya Bapak dan Ibu, ya, relasi pribadi sama Tuhan itu adalah masalah pribadi. Kita bisa, bagian kita cuma nabur, ya, bagian kita cuma nabur gitu ke orang lain, tapi bagian kita juga adalah membuka hati. Nah, aku percaya walaupun dulu aku mengeraskan hati untuk malas membangun relasi pribadi sama Tuhan,
Aku tetap ke misa loh, tapi males membangun relasi pribadi sama Tuhan. Tidak pernah berkomunitas gitu. Tapi aku percaya doa dan taburan-taburan dari ibuku terutama itu membuat aku berubah, membuat aku mulai membuka hati. Nah, kejadiannya itu seperti ini. Pada waktu itu anakku masih kecil banget, kira-kira 2 tahun. Jadi ini cerita kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, aku masih Katolik KTP. Terus iparku itu lahir baru. Dia Kristen. Kita tahu sendiri kalau orang Kristen itu kan jauh lebih agresif daripada kita yang Katolik ya, karena dia sangat sadar bahwa dia punya tugas untuk berbuah gitu. Maka yang dilakukan iparku pada waktu itu adalah dia zaman itu masih pakai HP SMS, belum ada WhatsApp ya. Dia SMS aku ayat kek, renungan kek, kata-kata hikmat kek, penjabaran ayam, segala macam dia SMS aku. Itu tuh sehari itu bisa 15 sampai 20 kali. Sebanyak itu. SMS itu susah loh. Nggak kayak sekarang gampang touchscreen. SMS itu buttonnya satu-satu, keras pula gitu. Tapi serajin itu dia SMS aku. Dan nggak bisa broadcast. Berarti dia ketik itu satu angka satu-satu. Demi dia nabur ke aku. Demi dia nabur ke aku. Kembali lagi. Bagian kita ke orang lain, itu cuma nabur. Berbuahnya kapan? Itu bukan bagian kita. Bagian kita nabur. Ke diri sendiri, bagian kita adalah terus melembutkan hati. Buka hati. Setelah itu, dia SMS aku, dan aku terima, aku panas sebetulnya. Pengen marah. Gitu. Karena aku merasa, hey, kamu baru dibaptis berapa bulan yang lalu. Aku tuh loh ya, udah dibaptis sejak umur 7 tahun. Aku merasa gitu. Tapi aku dalam hati yang lebih dalam lagi, aku tahu kalau aku nggak bisa balas dia. Secara aku nggak tahu apa-apa. Dan aku tahu semua omongan dia itu benar. Gitu. Jadi walaupun aku panas, emosi, kembali lagi ya, tadi kita bicara tentang respon. Kalau kita mengalami satu keadaan, respon kita gimana? Jadi aku punya pilihan. Aku ngikutin emosiku, kedaginganku yang merasa iri sama dia. Atau aku mau mendengarkan suara hati kecilku. Yang sebetulnya sadar bahwa apa yang dia omongin itu benar. Puji Tuhan, aku hari itu, aku yakin itu juga berkat taburan dia, taburan ibuku dan banyak orang lain ya. Aku lebih berpegang pada suara hatiku. Jadi aku ngebatin sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kau mau aku ngerti, kasih aku hikmat deh. Dan habis itu aku ambil Alkitab yang hari itu aku punya, tapi masih lengket semua, memang tidak pernah dibuka ya. Sama aku ambil notes kecil dan aku mulai catat. Setiap ayat yang aku suka, yang aku baca dari dia, hikmat apa, aku dapat hikmat apa, semuanya aku catat. Dan itu menjadi catatanku yang pertama. Dan setelah itu kira-kira 1,5 tahun Tuhan tuntut aku untuk masuk dalam komunitas Thomas. Perutusan aku dari komunitas Thomas. Jadi Bapak dan Ibu, lihat bagaimana setiap suara Tuhan itu memberi hidup. Aku yang tadinya rohku mati, walaupun Katolik, tapi Katolik KTP, mungkin rohku suam-suam kuku ya, tapi setelah lewat taburan-taburan, diberi sebuah kehidupan yang baru. Itu adalah suara, dan suara itu punya kuasa. Firman itu punya kuasa. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang spesial yang ada di Injil Yohanes. Lalu ini yang harus menjadi esensi kesadaran pertumbuhan kita, menjadi checklist kita. Ya, apapun yang kita lakukan, biar motivasi kita murni, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Caranya mungkin berbeda dengan aku. Mungkin juga tidak sempurna, tidak apa-apa. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Aku juga tidak sempurna. Karena aku tidak sempurna, ngapain aku harus mencerca orang lain? Jangan kepancing emosi. Matikan fokus pada diri sendiri. Bahasa Yunaninya aku itu adalah ego. Jadi jangan aku egois. Jangan aku terfokus dengan kehendakku, pikiranku, caraku, keinginanku. Tapi yang penting damai. Ingat 1 Korintus 7 ayat 7. Ada perselisihan, itu udah kejatuhan buat kita. Ya, tetap berjuang untuk menjadi teladan, walaupun itu nggak gampang. Dan jangan menghalangi orang lain juga, kalau dia sedang dalam proses berjuang untuk menjadi teladan juga. Gitu. Ini adalah esensi pertumbuhan kita, dan ini hanya terjadi kembali lagi ke awal kalau kita membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami perjumpaan demi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, ini yang aku lewati. Jadi
pelajaran kita hari ini adalah makin rendah hati. Ini adalah harus jadi prinsip hidup kita. Dia harus makin tinggi dan aku harus makin rendah. Biar ini bisa menjadi pegangan kita di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya sih kan, kita kan dibilang nggak boleh apa ya itu, berarti kan banyak ya kejadian kalau misalnya kita di pelayanan lah, di apa itu kan pasti ada friction ya. Terus kan nggak dalam pelayanan aja sih, misalnya dalam keluarga juga ya. Terus kan harus sangkal diri. Berarti kan sangkal diri kan berarti kita nggak boleh ngomongin itu sama orang lain, because nanti jadinya jadi gosip gitu kan. Jadi bisa menelan dan menyimpan kayak Bunda Maria gitu kan. Cuman tapi akhirnya tuh ya sebagai orang mungkin orang juga ngelihat aku tuh jadi kayak boring banget gitu loh, karena kayaknya nggak share apa-apa, jadinya kayak mungkin kayak dibilang, aduh ini introvert banget, kamu pokoknya coba deh lihat Alfa, kamu nggak bakal dapat apa-apa dari Alfa karena dia nggak bakal ngomong apa-apa gitu kayaknya, jadinya satu boring. Terus kan kayak anakku gitu, karena aku juga nggak mau share apa-apa juga sama dia gitu, misalnya katakan aku ada masalah apa gitu sama family member kita gitu, aku juga nggak mau, karena aku nggak mau dia jadi ada pikiran negatif tentang misalnya tentang tantenya atau sepupunya gitu misalnya ya. Jadi aku mau keep her clean and pure gitu loh. Cuman terus dia akhirnya pada waktu suatu hari aku share itu, dia bilang, tuh kan mami tuh nggak pernah ngomong sama sekali all this time, all these years itu nggak pernah. Boya sekali-sekali ngomong gitu loh katanya gitu. Jadi gimana ya Sil ya? Maksudnya mau sangkal diri, panggul salib, tapi jadinya orang di sekitar kita juga nggak ngerti what's going on with us gitu loh ya. Iya, kita mesti memilah-milah ya, biar apa yang kita alami itu juga jadi pembelajaran juga kan buat mereka. Ya kan, Mami pernah ngalamin ini, ada kejadian ini gitu. Jadi mereka juga belajar dari pengalaman hidup kita gitu. Tapi ya mungkin nggak harus semuanya nyebut nama. Dan juga lihat anakmu sekarang udah gede, jadi udah bisa lebih banyak diajak untuk sharing, lebih bisa ngerti juga. Sama kalau misalnya anak kecil ya jelas kita nggak boleh ngomong apa-apa sama sekali kan, dia juga nggak bisa milah-milah, dia juga belum bisa jaga mulut toh kalau masih kecil. Tapi kalau gede kan udah bisa diajak ngomong, tapi pasti kamu juga harus punya hikmat sampai batas mana ngomongnya sehingga dia tidak berpikiran negatif. Jadi kalau aku bilang bukannya nggak boleh ngomong sama sekali, tapi ada cerita yang share cuma sebagai sebatas cerita aja tanpa sebutnya nama, kejadian-kejadian di komunitas, kejadian-kejadian dengan teman gitu. Jadi mereka juga belajar dari kejadian-kejadian yang ada gitu. Tapi kok kayak kejadian-kejadian keluarga gitu ya dibicarakan aja enggak apa-apa sesuai dengan batasan umur dia. Jadi dia juga tahu dan dianggap udah gede juga gitu diajak ngomong gitu. Biasanya kalau aku sama Gaby gitu aku ngomong, wah memang anak kita sama-sama ABG kan, aku benar-benar harus lihat mata dia, aku benar-benar harus lihat ekspresi muka dia. Jadi aku juga belajar juga dia mampunya sampai seberapa nih. Kalau aku lihat ekspresi mukanya dia udah kayak apa nggak enak gitu ya, udah aku stop, karena aku juga nggak mau dia menjadi negatif atau salah pikir gitu. Jadi ya aku perhatiin banget itu dia punya ekspresi muka, tapi aku juga belajar terbuka gitu sama dia. Jadi dia juga merasa dianggap dewasa karena diceritain, karena bukan dilibatkan, belum tentu juga dia terlibat ya, tapi diceritain itu membuat dia merasa dianggap dewasa juga. Itu sih. Thank you Sil. Kita harus mematikan keegoisan diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau itu datang dari orang yang udah diurapi Tuhan,
seperti suster atau pastor. Karena bukan cuma dengan saya aja, orang yang diurapi itu ternyata juga orang membuat orang lain kecewa. Oke, memang itu sangat bisa terjadi. Singkat kata, pastor, suster pun juga manusia. Pastor, suster pun juga manusia yang juga berproses dengan kedagingan kelemahan mereka sendiri. Tadi kita udah bahas bahwa kita pun juga harus sabar dengan proses setiap orang, proses diri sendiri, proses dia gitu. Jadi siapapun orang itu, kita juga harus sabar akan proses mereka. Walaupun orang itu pastor, ya kita juga harus sabar dan harus tetap mengampuni, harus tetap ngertiin. Jadi agar kita bisa sanggup ya sama orang gitu. Karena kalau kita ngelihat orangnya tuh Bu ya, kita pasti kecewa. Ibu ngelihat pastor, suster, pasti kecewa. Ibu ngelihat saya, pasti kecewa. Saya juga banyak sekali masihan cacat-cacatnya. Karena kita semua masih nginjek bumi. Selama kita masih nginjek bumi, itu kita masih berproses loh. Dan sebetulnya hari ini kita masih bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan berproses itu tadi. Gitu. Jadi jangan lihat orangnya, ibu pasti kecewa. Tapi ngelihat pada Tuhannya. Ibu lihat pada Tuhan. Pada saat ibu lihat pada Tuhan, ibu akan bisa menerima kalau orang-orang itu ternyata juga masih punya kelemahan-kelemahan. Gitu. Saya juga masih punya kelemahan. Ibu juga masih punya kelemahan. Jadi orang-orang lain juga masih punya kelemahan. Dan orang-orang yang diurapi Tuhan, bukan cuma mereka pastor aja, ibu pun juga diurapi Tuhan. Jadi, setiap dari kita berjuang untuk menjadi teladan. Setiap dari kita tahu kalau kita juga diurapi Tuhan, tapi mata kita hanya tertuju pada Tuhan. Agar kita nggak kecewa sama orang-orang yang masih dalam proses itu tadi. Karena kita pun juga masih dalam proses. Itu saja sih kuncinya, biar kita bisa mampu. Zaman dulu waktu saya ikut PBHT itu ada satu buku yang spesial saya tulisin semua ayat-ayat yang menyentuh saya. Tapi proses saya malah menjadi mundur sekarang, nggak nyatat-nyatat lagi tuh Bu Sila. Ketaatan saya memudar, prosesnya jadi mundur gitu loh. Ya nggak beralasan sih, karena dulu kan kalau dengerin PBHT jam 2 itu kan zaman-zaman dulu kan saya di kantor masih buka ya. Jadi duduk di office, mejanya enak, duduknya enak, jadi bisa nulis gitu. Sekarang di rumah nggak ada yang seperti begitu gitu loh. Jadi gimana tuh membalikkan satu proses balik kepada dulu lagi gitu supaya nggak malas gitu Bu Sila? Itu kan latihan diri Pak ya. Sebenarnya nggak usah terikat dengan satu komunitas, jangan salah tangkap ya. Kita tetap harus berkomunitas. Setiap dari kita misa doang nggak cukup, harus punya paling sedikit satu komunitas dan kita mengikatkan komit diri terhadap komunitas itu, dan bukan cuma kita berjuang, bukan cuma kita dapat dari komunitas, tapi kita juga harus berjuang untuk bisa memberi sesuatu pada komunitas. Jangan cuma mikir, oh saya dapat apa dari komunitas, tapi kita juga harus pikir apa yang bisa saya beri ke komunitas. Jadi setiap kita harus terkomit pada satu komunitas. Nah, maksud aku Pak, kalau kita mau melatih diri, itu kan bagian dari disiplin diri. Nah, itu tuh nggak usah tergantung dengan satu metode, satu komunitas tersebut gitu. Aku tahu Bapak udah berkomunitas soalnya gitu. Jadi tapi Bapak nggak usah tergantung dengan ikut acara itu gitu. Melatih diri bisa dilakukan dengan cara apapun. Dan aku pakai cara yang paling murah dan sederhana. Dan itu satu cara juga yang sebetulnya buat membuat kita fokus, rajin, mendapat sesuatu di setiap kegiatan rohani dan nggak ngantuk. Nah, ngantuk ini juga jadi godaan luar biasa kan, kadang-kadang membuat kita hilang fokus. Jadi mau misa kek, mau apa kek, aku tuh bawa kertas kecil di dalam tas, ya udah aku catat. Aku dapat apa aku catat, karena aku nanam di pikiranku aku mau dapat sesuatu, aku mau dapat sesuatu. Ya jadi aku nyimak kan. Aku nyimak, aku nyatet gitu.
Walaupun itu di misa atau di mana, di Zoom atau di mana gitu. Jadi aku tetap bisa dapat sesuatu. Aku melatih diri mencatat itu lewat itu gitu. Aku dari itu aja. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melatih diri lewat berbagai macam cara. Tapi yang pasti kita harus mendisiplinkan diri sendiri untuk itu gitu. Jangan cuma dengerin doang, itu benar banget. Kenapa? Karena otak kita cuma segede bapau kan. Habis denger, oh ya bagus, oh ya benar-benar benar. Ntar nggak usah 1 jam, setengah jam ditanyain juga udah lupa kok gitu. Makanya harus dicatat. Nah, aku sendiri juga belajar dari itu sebetulnya. Makasih, Bu. Mendisiplinkan diri. Thank you, Pak.